Apa kabar hari ini? Insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam acara kegiatan pembelajaran berbasis homeschooling bahagia. Dalam hal ini Bapak akan sampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Mari Melaksanakan Sholat, khusus untuk kelas 4 sekolah dasar. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kegiatan kita yang selama ini mungkin masih ada yang belum disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru anak-anak Bapak, khususnya pembelajaran 9 Mari Melaksanakan Sholat. Perhatikan Bapak baik-baik. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak, ikuti Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pertemuan ini dengan kita memulai. Bapak mengingatkan bahwa pemerintah Kota Bengkulu bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu mengajak kita bersama-sama untuk mencegah, menghindari, memutuskan mata rantai virus corona pada saat ini. Maka anak-anak Bapak, seperti biasa kita bersama-sama untuk melepaskan ataupun kita bernyanyi bersama-sama yang dulu pernah Bapak sampaikan, Senandung Corona. Maka hari ini pun Bapak akan sampaikan berkaitan dengan Senandung Corona. Kalau dulu Bapak sampaikan ada satu, maka hari ini pun Bapak akan sampaikan, tapi liriknya itu sama dengan liriknya lagu UJ. Bapak sampaikan, masih ingatkah lagu UJ? Sepohon kayu daunnya rimbun. Anak-anak Bapak, kita coba lihat. Ini sudah ada. Kita lihat, kita bersama-sama bernyanyi, perhatikan baik-baik. Sebulan penuh kita di rumah, hindari wabah virus corona. Janganlah lupa tetap ibadah, selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita dapat hidayah, terhindar dari virus corona. Bapak sudah sampaikan, jangan lihat suara Bapak, jangan dengar suara Bapak. Yang penting anak-anak Bapak bisa melepaskan senandung corona ini dan nanti bisa diingatkan bahwa
lagunya berkaitan dengan sepohon kayu. Nanti kita ulangi bersama lagi. Baik anak-anak Bapak, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Ada tujuan pembelajaran melaksanakan sholat. Anak-anak Bapak, tujuan pembelajaran dalam kita melaksanakan sholat hari ini, pertama untuk memahami keutamaan sholat. Yang kedua, memahami makna ibadah sholat. Dua itu dulu. Bapak tanyakan dulu, anak-anak Bapak hari ini melaksanakan ibadah puasa tidak? Bapak yakin dan percaya hari ini anak-anak Bapak sudah melaksanakan ibadah puasa yang pertama kali. Tentunya kalau anak-anak Bapak melaksanakan puasa pada pagi hari ini atau hari ini, berarti tadi pagi anak-anak Bapak sudah melaksanakan sholat subuh. Ingat, kalau kita umat Islam diperintahkan Allah melaksanakan sholat itu ada 5. Ada Isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar, dan ada maghrib. Tentu rangkaian kelima-lima sholat fardu ini harus kita kerjakan. Kata Rasulullah SAW, jika anak-anak sudah berusia 7 tahun, maka anak-anak Bapak sudah mulai dianjurkan melaksanakan sholat. Kenapa? Karena umur 7 tahun itu sudah mulai dibimbing untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dengan puasa. Anak-anak Bapak, puasa itu ada yang sudah mulai dari TK, dia sudah mulai puasa. Ada yang puasanya setengah hari, ada yang puasanya sampai jam 3, ada juga yang sudah mampu sampai penuh. Maka sholat dan puasa itu anak-anak Bapak mulai dari usia kini atau usia kanak-kanak. Biar nanti terbiasa. Kalau anak-anak sudah biasa, TK sudah mulai puasa setengah hari, SD kelas 1 sudah mulai puasa penuh, tapi dia melaksanakan puasanya mungkin hanya 5 hari. Kelas 2 dia sudah melaksanakan mungkin sudah 10 hari. Kelas 3 dia sudah melaksanakan mungkin sudah 20 hari. Berarti khusus anak-anak Bapak kelas 4 hari ini mulailah berangsur-angsur melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah nanti akan dikembalikan ke fitrahnya. Kembali seperti anak-anak yang dulunya mungkin ada perbuatan dosa, salah dengan orang tua, dikembalikan seperti kertas putih. Maka dia nanti tidak punya dosa. Mau anak-anak Bapak tidak punya dosa? Kalau anak Bapak tidak mau punya dosa, maka mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Nah, anak-anak Bapak, ketentuan sholat. Tentu anak-anak Bapak, kalau kita diperintahkan Allah melaksanakan sholat, ada dasar hukumnya. Apa salah satunya? Kalian, ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Intinya Allah perintahkan kita melaksanakan sholat itu dengan penuh kesabaran. Maka anak-anak Bapak dalam melaksanakan sholat, Allahu Akbar. Tidak boleh kita melaksanakan sholat itu kalau kita tidak penuh kesabaran. Maka anak-anak Bapak, ketika kita mengangkat tangan, maka harus susuk. Tidak boleh mata kita kemana-mana. Ya. Artinya, anak-anak Bapak, kalau nanti kita melaksanakan sholat dengan mengangkat takbir, berarti kita harus husuk. Tidak boleh kita melihat ke kanan, melihat ke kiri. Paham anak-anak Bapak? Bab kita lihat ada orang yang kira-kira melaksanakan sholat, matanya kemana-mana. Allahu Akbar. Tidak boleh. Harus fokus.
lihat sajadahnya, angkat kedua tangannya. Apakah hukum mengangkat kedua tangan wajib? Tidak. Tapi dianjurkan dan sunnah dia mengangkat kedua tangan. Oke anak-anak Bapak? Nah ini salah satu dasar hukumnya. Maka laksanakan sholat itu dengan penuh kesabaran. Yang berikutnya, kita lihat rukun sholat. Rukun sholat itu Bapak yakin, anak Bapak masih ingat, khusus kelas 4 yang ada di kota Bengkulu, baik negeri ataupun swasta. Bapak yakin kelas 4 sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru bahwa rukun sholat itu ada 13. Salah satunya niat. Contoh, niat sholat misalnya maghrib. Kalau kita sendirian, berarti cukup baca adaan. Kalau kita makmum, berarti baca makmuman. Kalau kita imam, berarti imaman. Tidak boleh tiga-tiganya dibaca. Contoh, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jangan kita baca tiga-tiganya. Anak-anak Bapak, ada mungkin nanti lupa. Dibaca tiga-tiganya. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman makmuman. Dia baca tiga-tiganya. Tidak boleh. Jadi kalau dia sendirian cukup adaan. Kalau dia makmum baca makmum. Kalau ada imam baca imaman. Paham anak-anak Bapak? Insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bapak nanti akan paham. Dan hari ini tanamkan niat bahwa anak-anak Bapak ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak mampu 5 waktu sekaligus, maka laksanakan berangsur-angsur. Mana yang duluan? Yang duluan itu yang berat duluan. Mana yang berat? Subuh. Walaupun cuma 2 rakaat sangat berat. Sebab kenapa? Anak-anak Bapak sedang tidur. Sedang enak-enak tidur, diganggu setan. Maka anak-anak Bapak laksanakan sholat subuh itu dipaksa. Sekarang kan sudah canggih. Sudah ada handphonenya. Hidupkan alarmnya. Jam berapa kita sholat subuh? Subuh misalnya jam 5 kurang 5. Berarti anak-anak Bapak hidupkan alarmnya masih setengah 5. Biar nanti kita bisa siap-siap, tidak ngantuk lagi. Kalau subuh anak-anak sudah terbiasa melaksanakan sholat subuh, Bapak yakin zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah anak-anak Bapak akan mudah melaksanakannya. Terus ada berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Itu adalah rukunnya. Terus ruku, i'tidal, sujud. Anak-anak Bapak, kalau di antara salah satu rukunnya anak-anak Bapak tidak kerjakan atau tertinggal, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholatnya batal. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Rukunnya tinggal. Tapi kalau yang sunnah, boleh. Kalau yang sunnah nanti anak-anak Bapak tertinggal atau tidak dikerjakan, maka sholatnya tetap sah. Jadi ingat, jangan sampai lupa. Kalau rukunnya tertinggal, misalnya lupa membaca surah Al-Fatihah, itu batal itu sholatnya. Allahu Akbar, langsung dia baca. Allahu Akbar kabira walham. Lupa baca Fatihah, langsung dia ruku. Allahu Akbar. Anak-anak, kalau lupa ataupun disengaja, kalau rukunnya yang tertinggal, maka batal itu sholatnya. Tapi kalau yang sunnah itu yang lupa, maka sholatnya tetap sah. Nah, berikutnya ada duduk di antara 2 sujud. Ada duduk membaca tasyahud, ada juga membaca salawat, mengucapkan salam yang pertama. Dan yang terakhir tertib. Apa maksud tertib? Tertib maksudnya anak-anak berurutan. Dari niat sampai yang nanti terakhir salam. Harus berurutan, tidak boleh yang mana kita mau duluan. Niat, kita langsung ruku, pindah lagi baca Fatihah, pindah lagi tasyahud awal. Tidak boleh. Maka tertib itu berurutan. Dari yang pertama, kedua, tiga, sampai yang ke-12. Dan terakhir itu adalah tertib.
Jadi anak-anak Bapak, mulai hari ini mari kita bersama-sama melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu. Bapak tanya dulu, berapa rakaat sholat fardu? Jumlahnya 17. Karena kita lihat, Islam, Isya 4, subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3. Berapa jumlahnya? 17. Maka anak-anak Bapak, mulai hari ini ayo berangsur-angsur laksanakan sholat fardu. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbangan yang pertama nanti yang akan dihitung itu adalah sholat. Bukan yang lain. Bukan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Belum. Rukun sholat itu kalau sudah kita kerjakan, mulai dari awal sampai terakhir, sholatnya sempurna, maka insya Allah amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti yang pertama kali ditimbang itu adalah amalan sholat kita, bukan puasa, bukan haji. Yang pertama yang ditanya itu adalah sholat kita. Ingat anak-anak apa? Berarti kita harus ikuti aturannya. Rukun Islam itu yang pertama syahadatain. Yang kedua, melaksanakan sholat fardu, bukan ibadah haji. Ibadah haji malah justru yang kelima. Berarti anak-anak Bapak, kalau kita sudah sempurna melaksanakan ibadah sholat, maka insya Allah nanti kita teruskan. Saat ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Terus nanti kita lanjutkan dengan zakat. Kalau Allah berkehendak nanti kita akan diberangkatkan Allah melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, sunnah salat, membaca doa iftitah. Anak-anak Bapak, membaca doa iftitah itu adalah hukumnya sunnah. Artinya kalau nanti kita lupa membaca doa iftitah, Allahu Akbar, langsung kita Fatihah. Batal tidak salat kita? Tidak batal. Kenapa? Karena doa iftitah itu adalah sunnah. Membaca surah pilihan. Kan setelah membaca Al-Fatihah, kita disunnahkan membaca surah pilihan. Apa mau dibaca? Yang mana yang hafal? Boleh misalnya yang pendek, Qul huwallahu ahad. Yang panjang dikit, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi anak-anak Bapak tidak mesti harus panjang. Untuk apa baca Al-Quran panjang-panjang kalau tidak benar bacaannya? Yang pendek, yang penting bacanya benar. Anak-anak Bapak tidak usah malu. Ini Pak, nanti tidak enak Pak dengan orang. Masa kami baca Al-Qurannya surah pilihannya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tidak apa-apa. Memangnya penegakan Al-Quran itu ada yang lebih, ada yang kurang? Tidak, sama saja. Semua Al-Quran itu mulai dari surah yang pertama diturunkan sampai yang terakhir sama nilainya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Nah, kalau anak-anak Bapak hafal surah yang pendek tapi bacanya benar, bagus. Tapi bisa baca yang panjang tapi banyak salahnya. Makhrajul hurufnya banyak yang salah. Maka tidak bagus, tidak sempurna. Maka lebih baik baca yang pendek tapi bacanya jauh lebih sempurna ketika kita membaca yang panjang. Nah, yang berikutnya ada yang sunnah, membaca doa ketika ruku. Apa bunyinya Bapak? Misalnya kita ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dianjurkan 3 kali. Itu sunnah. Lantas bagaimana kalau kita lupa? Salatnya tetap sah. Ruku saja, Allahu Akbar. Lupa misalnya kita baca doanya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Langsung Sami Allahu liman hamidah. Salatnya tetap sah karena dia adalah sunnah. Terus membaca doa ketika sujud dan salam yang kedua. Bab salam yang pertama saja yang rukunnya, salam yang keduanya itu adalah sunnah. Kita lanjut anak-anak Bapak. Ada syarat salat. Syarat salat itu sesungguhnya pada umumnya hanya 3. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Anak kecil yang belum sampai baligh
maka dia tidak wajib melaksanakan sholatnya. Tapi kalau dia sudah akil baligh, habis masa baliknya, masa kanak-kanaknya, maka dia sudah mulai ada ketentuannya diwajibkan melaksanakan sholat. Maka Islam baligh berakal itu adalah kunci pertama, dia diwajibkan melaksanakan sholat fardu. Anak-anak Bapak, ada lagi kita lihat di situ ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat, tentu kalau anak-anak Bapak tidak nanti suci dari hadas besar dan kecil, maka sholatnya batal. Kan syarat sah sholat. Kalau ada salah satu saja anak-anak Bapak yang tidak dikerjakan, maka anak-anak Bapak nanti pasti sholatnya batal. Satu, suci dari hadas besar dan kecil. Dua, menutup aurat. Nah, anak Bapak, kalau laki-laki auratnya batas mana? Laki-laki itu auratnya itu mulai dari pusat sampai lutut. Berarti laki-laki mulai dari pusat sampai lutut. Lantas Pak, boleh tidak kami melaksanakan sholat itu hanya kami tutup pusat batas lutut? Tidak boleh. Kenapa? Tidak sempurna. Walaupun kita aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Tapi jangan pula kita melaksanakan sholat kita cukup pakai kain sampai lutut. Tidak boleh. Terus harus tutup semua. Pakai peci, pakai baju yang bagus, pakai kain atau celana yang bagus, yang bersih. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Walaupun sesungguhnya aurat kita dari pusat sampai lutut. Yang perempuan juga anak Bapak, semuanya aurat perempuan itu kecuali muka dan kedua telapak tangan. Berarti anak-anak Bapak yang perempuan, kalau sholatnya tidak boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena muknanya nanti terangkat. Kalau muknanya terangkat, nampak tuh tangannya lebih dari tangan atau telapak tangan, maka sholatnya tidak sah, batal. Kenapa? Karena ada yang nampak. Contoh, siapa tahu dia pakai baju pendek. Ada misalnya anak-anak Bapak kepanasan pakai baju pendek. Langsung dia sholat, dia tutup dengan muknanya atau dengan jilbab panjangnya. Tiba-tiba dia angkat Allahu Akbar. Nanti terangkat. Malah justru nanti jilbabnya nanti langsung ke belakang. Muknanya langsung terangkat ke belakang. Berarti kalau nampak kecuali muka dan telapak tangan, berarti sholatnya batal. Paham anak-anak? Insya Allah paham. Nah, terus telah masuk waktunya. Tidak boleh nanti kita mau salat zuhur misalnya. Tiba-tiba karena mungkin kita ada kegiatan, anak-anak Bapak mungkin ada kerja kelompok. Misalnya salat zuhur jam 12 lewat 15. Anak-anak Bapak salat pas jam 12. Karena kenapa? Karena ada kegiatan. Salatnya batal, tidak boleh. Maka salat itu salah satu syarat sahnya laksanakan waktunya sudah sampai atau sudah saat waktunya sudah tiba. Yang berikutnya menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini anak-anak Bapak, kenapa ini termasuk syarat sah? Kalau kita berada di tempat yang kira-kira kita tahu arah kiblatnya, maka itu termasuk syarat sah. Tapi bagaimana Pak kalau di hutan? Bagaimana Pak kalau di mobil? Bagaimana Pak kalau di pesawat dan tempat-tempat yang lainnya? Kalau di tempat-tempat yang lainnya yang kita tidak tahu arah kiblatnya, itu namanya rukhsah atau pengecualian. Boleh dilaksanakan sholat dan sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Contoh kalau kita di mobil. Mobilnya misalnya mau lajunya arahnya ke selatan. Kita mau mutar arahnya kira-kira mungkin kiblatnya ke barat. Tidak mungkin. Nanti kita suruh berbalik lagi mobilnya. Tidak mungkin mobilnya mau berbalik. Berarti anak-anak Bapak, kita ikuti arah mobilnya.
Kenapa? Karena tidak mungkin kita mencari arah kiblat dalam mobil. Maka yang seperti itu dibolehkan. Di hutan juga sama. Matahari tidak ada, mendung. Tentu kita tidak mungkin mencari kira-kira arah kiblatnya. Karena pedoman orang dulu, kalau bapak dulu punya pedoman anak-anak bapak, kalau di hutan masih ada matahari, maka bapak lihat tuh matahari. Kalau mataharinya misalnya condongnya arahnya mungkin ke kiri bapak, maka bapak sholatnya arah ke kiri bapak. Kalau arah mataharinya condong sebelah kanan bapak, maka bapak sholatnya arah condong sebelah kanan bapak. Itu hanya patokan. Tapi kalau matahari tidak nampak pas mendung ataupun hujan, kita mau sholat, takut nanti kira-kira waktunya habis, maka silakan anak-anak bapak sholat sesuai dengan kira-kira kemana menurut bapak, anak bapak yakin. Kalau yakin kira-kira lurus, maka laksanakan lurus. Kalau yakin ke kiri, silakan ke kiri. Dan seterusnya. Nah, anak-anak bapak, kita lanjutkan. Yang berikutnya anak bapak harus memahami ketentuan sholat. Tidak boleh tidak tahu mana rukun, mana sunnahnya. Sebab kalau anak-anak bapak tidak tahu dan rukun dan sunnahnya, maka sholat anak-anak bapak tetap batal. Tadi bapak sudah sampaikan, ada 13 rukunnya dan ada beberapa sunnahnya. Yang penting anak-anak bapak laksanakan rukunnya, insya Allah anak-anak bapak nanti bisa melaksanakan sholat dengan penuh sempurna. Nah, ada hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, berhadas besar atau kecil, terbuka aurat, makan dan minum, berkata-kata kecuali perkataan untuk melaksanakan sholat, bergerak lebih dari 3 kali tanpa henti. Nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik terus sampai berulang-ulang kali, bahkan mungkin bukan lagi 3 kali, sudah puluhan kali narik-narik. Pindah lagi ke leher ke bagian belakang. Pindah lagi ke bagian belakang kita lagi. Ini batal, tidak boleh anak-anak bapak. Berarti kalau bapak, anak bapak ada kira-kira yang kira-kira gatal, maka anak-anak bapak boleh garutnya tapi sekali dulu. Tarik sekali, berhenti. Nah, nanti masih juga gatal, ulangi lagi yang kedua kali. Boleh, tapi yang tidak dibenarkan itu kalau anak-anak bapak nanti melaksanakan kira-kira kalau ada gatal lebih dari 3 kali berturut-turut tanpa hentinya. Nah, yang berikutnya menambah atau mengurangi rukun sholat. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Berikutnya ada keutamaan sholat. Anak-anak bapak, keutamaan sholat itu pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Terus sholat diwajibkan bagi orang-orang Islam yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Terus salat merupakan amalan pertama yang ditanya pada hari kiamat. Tadi Bapak sudah sampaikan, sudah Bapak singgung, bahwa amalan pertama kita itu nanti yang akan dihitung oleh Allah pertama kali itu adalah sholat. Anak-anak Bapak, nanti kita akan teruskan, kita iklan sebentar. Mari kita ikuti iklan berikut ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak ingin mengajak kembali anak-anak Bapak biar santai dulu. Kita nyanyikan sekali lagi Senandung Corona kita. Sekali lagi, jangan hina suara Bapak. Bapak tidak bisa nyanyi yang bagus. Ayo. Sebulan penuh kita di rumah, hindari wabah virus corona. Janganlah lupa tetap ibadah, selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita dapat hidayah
terhindar dari virus corona. Anak-anak Bapak, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ataupun bersenandung ini nanti, anak-anak Bapak tentunya bisakan membiasakan jangan sampai nanti anak-anak Bapak terkena dengan wabah virus corona. Salah satunya jaga kebersihan, hindari keluar rumah kecuali ada yang perlu. Tentu anak-anak Bapak kita bersama-sama berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyakit corona kita pada hari ini ataupun dan selanjutnya akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan keutamaan salat, dan ingat nanti kita akan lanjutkan dengan kuis. Anak-anak Bapak, ada lebih kurang sekitar 5-10 menit lagi Bapak akan sampaikan lanjutan keutamaan salat. Yang berikutnya anak Bapak, bahwa salat merupakan amal pertama ditanya pada hari kiamat. Tadi Bapak sudah singgung, kalau nanti anak-anak Bapak sudah melaksanakan salat dengan sempurna, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika ada manusia sudah masuk ke dalam liang lahat, masuk dalam kuburan, maka beberapa langkah kita ditinggalkan oleh pengantar jenazah. Kita langsung ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan yang pertama kita adalah Ma Rabbuka. Apa anak-anak artinya? Siapa Tuhankah kamu? Maka nanti jawabannya bukan mulut kita yang menjawabnya. Yang menjawabnya adalah iman kita. Kalau kita rajin melaksanakan salat beribadah kepada Allah, maka nanti dia akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjut yang berikutnya, man imamuka. Siapa imam kamu? Imam kita bukan imam di masjid, bukan orang tua kita, bukan guru kita. Imam itu artinya yang diikuti. Maka yang diikuti adalah Al-Quranul Karim. Berarti imam kita adalah Al-Quran. Siapa yang menjawabnya? Iman kita yang menjawabnya. Kalau kita rajin sholat, maka insya Allah kita akan bisa menjawabnya. Yang berikutnya nanti juga ditanya, Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Nabi kita banyak dari Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi ingat, syahadatain itu yang keduanya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Nabi kita jawabannya itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ditanya lagi, man kiblatuka? Kemana kiblat kamu? Kiblat kita tidak ke selatan, tidak ke utara, tidak ke barat. Jadi kemana Bapak? Kiblat kita arahnya Ka'bah, Mekah Al-Mukarramah. Maka oleh sebab itu anak-anak Bapak, kalau kita rajin sholat, rajin ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita bisa menjawabnya. Dan yang terakhir nanti kita akan ditanya oleh malaikat menjaga kubur. Yang terakhir itu adalah man ahimuka? Siapa saudara kamu? Saudara kita bukan ibu, bukan ayah, bukan adik, bukan kakak, bukan teman-teman kita, bukan. Saudara kita itu sesungguhnya adalah kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Nah, anak-anak Bapak yakin dan percaya kalau anak Bapak bisa menjawab kelima pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir ini, maka insya Allah Allah akan menempatkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kuncinya kalau kita ingin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka laksanakan sholat. Dan yang terakhir, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
tanda orang yang melaksanakan sholat yang penuh dengan kehusukan, penuh dengan sungguh-sungguh, penuh dengan keikhlasan, maka dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh, misalnya kita melihat ada buah mangga tetangga, besar, harum, tiba-tiba lapar. Kita punya niat, orangnya tidak ada. Kalau kita ambil satu, mungkin tidak ada yang tahu. Buahnya banyak. Begitu kita mau ambil buah mangga, teringat kita. Nanti kalau saya ambil, Allah lihat, malaikat lihat. Berarti solat kita berfungsi. Solat kita ada maknanya. Kenapa? Karena kita sadar bahwa buah mangga itu bukan milik kita. Maka anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya keinginan ingin mendapatkan, ingin ngambil mangga tetangga, maka pamit dulu. Bagaimana Pak kalau tidak ada orangnya? Tunggu. Kecuali kalau memang benar-benar kita bakal kira-kira sakit. Ada darurat itu kalau bakal sakit. Kalau bakal sakit, ambil dulu, setelah itu kita kasih tahu dengan tetangga. Bi, Ibu, Bapak, mohon maaf, kemarin saya ambil mangga. Lapar benar. Kalau mau marah silakan, kalau minta dibayar nanti saya bayar. Maka mudah-mudahan Allah akan memaafkan kita. Kenapa? Karena benar-benar kita membutuhkan pada saat itu. Tapi kalau tidak boleh. Maka anak-anak Bapak jangan coba-coba ambil hak orang lain. Nanti kita ditanya, sedikit pun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seberat biji zarah pun kita berbuat kebaikan, Allah akan balas. Sebaliknya seberat biji zarah pun kita berbuat keburukan, Allah pun akan balas. Maka anak-anak Bapak, tanda orang yang melaksanakan sholat itu berarti dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Dengan orang tua kita tidak boleh berkata kasar. Dengan orang tua tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh marah dengan orang tua. Sebab orang tua kita yang membesarkan mulai dari kita dalam kandungan sampai kita besar, sampai anak-anak Bapak kini sudah kelas 4. Bayangkan sudah berapa tahun anak-anak Bapak diasuh, dibesarkan oleh orang tua. Kalau anak-anak Bapak marah dengan ayah dan ibunya, marah dengan bundanya, dengan abinya, dengan uminya, maka anak-anak Bapak dosanya sangat besar. Ingat, ada sejarah Malin Kundang. Dia dikutuk oleh ibunya. Kenapa? Karena dia sombong, lupa dengan ibunya. Maka anak-anak Bapak jangan sampai nanti orang tuanya berbicara tidak benar. Maka mulai hari ini anak-anak Bapak, hilangkanlah sifat pemarah dengan orang tuanya. Hari ini kita memulai puasa Ramadan kita yang pertama. Ayo niatkan dalam diri anak-anak Bapak. Pertama, tingkatkan ibadah sholat. Yang kedua, ayo laksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Walaupun hari ini kita tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat di masjid, ayo bersama-sama kita melaksanakan sholatnya. Mungkin di rumah bisa bersama-sama dengan ayah dan orang tuanya. Anak-anak Bapak, coba kita lihat, pegang HP-nya masing-masing. Seperti biasa, Bapak akan tampilkan beberapa pertanyaan atau kuis. Foto dan nanti kerjakan di rumah. Setelah selesai, kirimkan dengan guru agamanya masing-masing. Kita lihat anak-anak Bapak. Nomor 1. Silakan dipoto. Sudah? Lanjut. Nomor 2. Silakan anak-anak Bapak. Sudah? Sudah. Lanjut nomor 3. Silakan dipoto. Sudah? Sudah. Lanjut nomor 4, anak Bapak. Sudah? Kita lanjut lagi. Nomor 5. Anak Bapak, sudah? Lanjut nomor 6. Ayo anak Bapak. Sudah? Nomor 7. Sudah?
Lanjut, nomor 8, nomor 9, dan yang terakhir, nomor 8, yang terakhir adalah nomor 10. Anak Bapak, ini adalah pertanyaan yang harus dikerjakan dan nanti jawabannya dikumpulkan dengan guru agamanya masing-masing. Terima kasih. Kita lanjutkan anak-anak Bapak, siap-siap untuk ada yang mungkin nanti mau bertanya, maka Bapak akan berikan kesempatan waktunya ada lebih kurang sekitar 8 menit. Dan anak-anak Bapak bisa menghubungi di nomor 0736 34 6771. 0736 34 6771. Bagi anak-anak Bapak yang ada di Kota Bengkulu yang ingin bertanya berkaitan dengan mari kita melaksanakan ibadah sholat, maka Bapak persilakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, sebutkan namanya. Dari SD Negeri 69 Kandang Limon. Ya. Pak, tadi dikatakan kalau lupa membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi pada saat itu membatalkan. Itu tidak membatalkan? Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah masih sah sholat kita apabila kita terbalik membaca pada saat ruku, membaca bacaan sujud, saat sujud membaca bacaan ruku? Ya. Baik. Itu saja, Pak. Baik, anak Bapak terima kasih pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, pertanyaannya luar biasa. Tadi Bapak sudah sampaikan kalau ada yang sunnah yang tertinggal anak-anak Bapak baca, maka sholatnya tetap sah. Misalnya begitu kita ruku, Allahu Akbar, lupa kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Atau waktu kita sujud, lupa membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lupa anak Bapak baca, langsung saja dia duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud, maka sholat anak Bapak tetap sah. Karena yang rukunnya itu adalah i'tidal. Ruku, sujud. Nah, itu adalah yang rukunnya. Jadi kalau anak Bapak tertinggal yang sunnahnya, maka sholatnya tetap sah. Ya anak Bapak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak Bapak masih ada yang lainnya? Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SD berapa? Pak, Ah, saya Mauli siapa namanya? dari SD 1 Ah, kelas Paten. ya, Saya ingin bertanya, ya, waktu itu saya lagi sholat. ya Mauli, Waktu mau berdoa, ya, tiba-tiba saya buang angin. ya. Jadi, sholat saya sah atau enggak, Pak? Bagus, insya Allah. Sudah? Atau saya ulang lagi? Baik, baik. Mauli, Bapak bangga lihatnya ketika mau berdoa, berdoanya kan bagus juga. Doanya mau doa orang tua lagi. Allahumma ighfir lana misalnya, ataupun Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhum. Buang angin. Maka karena berdoa tidak termasuk daripada rukun sholat, maka sholat Mauli tetap sah.
Kenapa? Karena yang terakhir itu adalah salam. Salam yang pertama itu adalah rukunnya, salam yang kedua itu adalah sunnahnya, sementara mauli tinggal berdoa. Batal tidak sholatnya? Sholatnya tidak batal, tetap sah. Ya mauli dan tidak perlu diulang sholatnya. Insya Allah, Allah Maha Pemaaf dan mengampuni semua. Karena kan mauli kan tidak sengaja. Ya namanya tidak tahan buang angin. Ya, jadi sholatnya tidak perlu diulang. Terima kasih. Mauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada anak bapak? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Marhaban ya Ramadan. Halo, dengan siapa? Ya? SD berapa? Ya. Ya, kita mau nanya apa kita? Apa kita? Kita? Apa pertanyaannya kita? Aduh. Putus. Mohon maaf kita. Halo kita. Oke, halo, ada yang lain? Mohon maaf kita, Bapak tidak dengar pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brahma dari SD 1 kelas 3. Ya, nama. Brahma Pak. Ya. Tanya, Pak. Ya. Waktu itu Brahma sholat. Sudah sampai tasyahud akhir. Oke. Anak Bapak, mohon maaf, mungkin salurannya kurang bagus. Jadi teleponnya terputus. Oke, silakan yang terakhir. Ada tinggal lebih kurang 2 menit bagi anak Bapak yang memang masih ada. Silakan. Oke, anak Bapak, mungkin untuk interaktifnya Bapak batas ini, maka Bapak akan berikan satu kesimpulan bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, anak-anak Bapak, ayo berangsur-angsur laksanakan sholat fardu. Sholat yang pertama kali yang akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah sholat fardu. Yang kedua, tanda orang yang melaksanakan sholat itu adalah dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, kalau anak-anak Bapak ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, maka anak-anak Bapak rajin-rajinlah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat. Maka anak-anak Bapak, hari ini memulai kita puasa Ramadan yang pertama, perbanyak ibadah sholat kita. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penyakit corona yang saat ini masih berada di tengah-tengah kita akan dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Mohon maaf anak-anak Bapak atas segala kekurangannya. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.